bahwa almarhumah yang menjadi korban ini yang berasal dari Bleke sudah ada di dalam rumah dan dalam posisi ditanam sudah mati. Misteri hilangnya NU 27 tahun perempuan asal desa Bleka, Kecamatan Gerung, Lombok Barat akhirnya terkuak. Korban ternyata tewas dianiaya oleh kekasihnya IMB alias Imam IH 31 tahun di sebuah perumahan di Desa Perampuan, Kabupaten Lombok Barat dengan cara dicor atau ditimbun di dalam sumur. Peristiwa tersebut diketahui setelah pihak kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan setelah kakak korban melapor kehilangan adiknya di Polsek Gerung pada 12 Agustus 2025. Kasat Reskrim Polres Lombok Barat AKP Lalu Eka Arya Mardiwinata mengatakan bahwa penyelidikan dimulai setelah laporan diterima. Berdasarkan keterangan kakak korban, bahwa korban meninggalkan rumah pada Minggu 10 Agustus 2025 sekitar pukul 08 WITA menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna hitam tanpa izin keluarga dan tidak kunjung kembali. Tim gabungan dari Jatan Ras Satreskrim Polres Lombok Barat kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan pendalaman kasus. Dari hasil penelusuran, tim menemukan petunjuk bahwa NU memiliki hubungan asmara dengan terduga pelaku, IMB alias IH 31 tahun. Berdasarkan hasil penyelidikan, kami menemukan petunjuk bahwa korban sempat janjian bertemu dengan terduga pelaku di sebuah perumahan, Desa Perampuan, Kecamatan Labu Api, ujar AKP Lalu Eka Arya Mardiwinata. Saat mendatangi lokasi tersebut, tim menemukan kejanggalan berupa tumpukan pasir di depan sebuah rumah. Kejanggalan ini menjadi petunjuk kuat bagi pihak kepolisian. Tim segera bergerak cepat mencari keberadaan IMB alias IH yang seorang duda. Pelaku akhirnya berhasil diamankan di rumah orang tuanya, Jumat 22 Agustus 2025 malam. Setelah dibawa ke Mako Polres Lombok Barat, terduga pelaku diinterogasi. Di hadapan penyidik, IMB alias IH akhirnya mengakui perbuatannya. Ia mengaku telah melakukan penganiayaan yang berujung pada kematian NU yang juga seorang janda. Berdasarkan keterangan terduga pelaku bahwa telah memukul korban hingga tidak sadarkan diri, kemudian menyeretnya ke dalam sumur yang ada di dalam rumah di BTN tersebut. Jelas AKP Lalu Eka Arya Mardiwinata. Lebih lanjut, pelaku menimbun korban yang sudah berada di dalam sumur dengan pasir dan semen beton. Penemuan ini segera ditindaklanjuti dengan rencana pembongkaran lokasi penimbunan mayat korban dan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Polres bersama teman-teman dari tim Reskrim Polsar Lombok Barat terus berkoordinasi dengan kami, bahkan kami hampir 4 hari 4 malam kami tongkrongi rumah ini dengan alasan menghindari dari kerumunan warga, dengan satu alasan kami ingin membeli rumah ini, padahal ada satu tujuan untuk menutupi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita menurut informasi di pihak Polres sudah menemukan hasil yang sangat positif bahwa pengakuan dari pelaku bahwa almarhumah yang menjadi korban ini yang berasal dari Bleke sudah ada di dalam rumah dan dalam posisi ditanam sudah mati. Kondisi menurut informasi bahwa setelah melakukan hubungan suami istri baru selesai cekcok dan ditanam. Kabarnya dicor, Pak. Kabarnya dicor setelah ada kami melakukan upaya untuk memanggil para tukang ahli dalam bidang pembongkaran apa segala macam. Setiap gomblang yang ukuran setengah meter itu terus dicor begitu 1,5 meter dicor. Jadi posisi almarhum jenazah ini sedang dalam proses pengangkatan, mungkin kurang lebih sekitar 1,5 meter lagi. Jenazahnya belum dievakuasi? Belum dievakuasi dan insya Allah sudah pasti jenazahnya ada di sini. Pak, ini kan
warga sini tidak tahu apakah mereka itu pelaku ini Kesehariannya gimana? Menurut informasi dari salah seorang warga, makanya kami tidak ada tanggung jawab terhadap warga manapun yang ada tinggal di wilayah Desa Perampuan, dan kami tidak mengaku adalah warga kami karena belum memiliki identitas berupa admin duk KTP. Sehingga ini adalah warga yang berasal dari Kota Mataram, sudah berpindah ke sini dan membeli atau mengontrak rumah tanpa ada identitas jelas menempati wilayah ada di Desa Perampuan termasuk BTN ini. Sudah berapa hari, Pak? Itu pelakunya ya? Itu pelakunya. Sudah berapa hari? Untuk yang tinggal di rumah ini sudah hampir setahun lebih. Sudah hampir setahun lebih dan statusnya janda, yang perempuan, yang laki yang punya rumah ini adalah duda. Duda, janda ketemu duda. Belum menikah berarti mereka, Pak? Sudah menikah, yang saat ini akan proses menikah sehingga 2013 kalau tidak salah atau beberapa tahun yang silam dari non muslim masuk muslim mualaf. Dia kesehariannya seperti apa? Kesehariannya menurut informasi dari warga kami yang memang sudah tahu, pertama kerja serabutan. Satu, kerja di toko bangunan, ada terbukti dengan cacat kayak kerja toko bangunan tukang cat. Hari ini dan malam ini menurut informasi yang sangat dipercaya A1 bahwa malam ini sampai ditemukan oleh pihak APH semalam itu adalah sebagai pengelabuan diri sebagai tukang parkir di wilayah Kota Mataram. Alhamdulillah ditemukan di rumah dekat dengan rumah orang tuanya yang ada di wilayah Gebang Mataram. Status pelaku dan korban ini suami istri atau pacaran, Pak? Status korban ini dan pelaku ini masih dalam proses PDKT. Sementara korban ini adalah mereka kenalan sebagai korban salah satu pekerja di rumah makan warung hajat yang ada di Jerneng Labu Api. Sate hajat ya? Sate hajat yang perempuan. Pak, sehari-hari gimana penghuni rumah ini, apakah terbuka atau tertutup? Kalau dalam pantauan kami selama bulan Agustus, mulai dari tanggal dilaporkan itu sehari-hari ini tertutup. Rumahnya tertutup, orangnya tidak pernah tahu di mana keberadaannya, pintu rumah tertutup dan tidak pernah ada nyala lampu. Pak, ini kan rumahnya kecil, tidak terlalu luas. Apa tidak didengar sama saksi tetangga waktu ada insiden kejadian? Ya, karena biasanya kalau di BTN itu nafsi-nafsi. Karena mereka kalau ada terjadi insiden apa segala macam, kita tidak tahu kapan di mana. Kemudian ini adalah ada bukti yang sangat mencurigakan, ada terbukti bahwa ada sangkar burung, ada semacam piring itu yang tidak pernah berubah. Burungnya kemana? Kemudian besok lusa kami tongkrongin lagi, ternyata di situ ada salit air. Berarti ini baru kemarin. Sudah bolak-balik pulang ke sini sambil memantau. Kami saling pantau. Pada intinya ke pemerintah desa, saya bersama tim saling pantau. Berarti ditemukannya itu tadi malam atau kapan, Pak? Tadi malam ditemukan, sehingga banyak cerita bahwa ada semacam spekulasi yang diinginkan untuk mengelabui dan menutupi bahwa menghilangkan jejak. Sang korban ini adalah diisukan kemudian pergi ke luar negeri. Dengan Facebook segala macam sudah itu ada tim dari forensik, tim dari Polres. Bahkan semakin menggeliat kami untuk melakukan, alhamdulillah saya sendiri menemukan jejak digital berupa HP tersebut sudah dirusak semalam bersama teman-teman Polres. Iya, di TKP, dan kami sudah serahkan semua BB, semua apa-apa tadi mulai dari tadi pagi. Pak Kades, perkiraan sudah berapa lama nih korban di kubur di safety tank? Kalau menurut informasi dan melihat kondisi keadaan setelah diinterogasi sang pelaku, katanya ini cor-coran udah 1 bulan. Tetapi menurut analisa dan hasil saya yang biasa dikerjakan di desa, bahwa tidak lebih jauh dari 3-4 hari. Cornya, karena saya bisa ungkit itu cor-corannya. Tidak terlalu lama. Masih basah. Masih basah. 19 Agustus. Iya, masih basah. Berarti melihat kondisi pasir yang seharusnya tidak boleh ada pasir kalau tidak ada pembangunan, semua sudah rapi, dan ini adalah alat indikasi ada semacam proses pembunuhan perencanaan. Pasir itu dipakai untuk nutup ya? Untuk nutup itu, dan semua isinya pasir, setiap ton, setiap beton itu dipasang untuk dicor, di setiap gombleng dicor, dipaping, dicor, begitu, dan ada pasir. Ada berapa gumbleng, Pak? Menurut informasi keterangan dari pihak Polres Lombok Barat, kurang lebih dari pengakuan semalam bahwa itu kedalamannya kurang lebih sekitar 6 gumbleng, berarti 3 meter. 3 meter kalau 6 ya, gumbleng ya. gumblengnya 1,5 meter. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.